Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya. Tadi udah dibuka sama Coach Bian, master saya. Beliau tuh guru saya. Ya langsung. Nah kita ke adab memanah. Nah adab memanah itu kenapa diperlukan? Karena sebelum kita berlatih memanah, sebenarnya adab itu harus nomor satu. Jangan sampai kita belum mengetahui adab-adabnya, tapi kita udah latihan memanah. Sama seperti kita mau melatih orang lain. Sebelum kita melatih, kalau bisa kita lihat dulu adab orang tersebut. Jangan sampai misalkan ada orang yang emang dia itu emosional, atau dia itu orangnya marahan, atau misalkan anak-anak itu yang sering bercandanya itu kelewatan. Itu nggak boleh. Jadi sebelum kita mengajarkan seseorang melakukan panahan, kita ajari dulu adab-adabnya. Nah yang pertama itu memastikan peralatan dalam kondisi yang baik. Sebelum latihan kita cek dulu alat-alatnya. Busur ya, busur, anak panah, kalau ada yang retak-retak jangan dipakai, dan juga yang enggak, tadi apa, yang dibilang enggak sesuai standar gitu jangan dipakai, dan busur sama anak panah kalau bisa dalam kondisi yang baik. Lalu yang kedua, tidak boleh dry fire. Orang kalau ngeliat busur nih, ngumpul-ngumpul, wah ada busur nih, nah dia nggak tahu nih, ambil, jebret, atau rusak busurnya. Nah namanya dry fire, nah itu jangan sampai terjadi dry fire. Makanya pas kita ada busur, ada orang-orang ngumpul, nah kita bilangin dulu, ini namanya busur, nggak boleh ditarik. Kalau nggak ada anak panahnya, jangan dilepas atau dry fire, karena bisa merusak busur. Yang ketiga, meletakkan busur pada tempatnya saat tidak digunakan. Nah ini juga sangat penting, karena pernah juga mengajar, itu pas habis ngesut nih, busur itu langsung dibuang gitu. Ini habis ngesut nih, ada itu di satu sekolahan yang aja. Habis ngesut, ini busur nih, selesai nih, langsung dibuang, dia lari ke depan. Nah, itu yang paling parah banget tuh. Nah, itu nggak boleh. Jadi busur itu harus ditaruh pada tempatnya saat tidak digunakan. Jadi sediakan tempat busur atau taruh misalkan di bangku atau di kursi, nah baru mengambil anak panah. Dan juga memegang busur pada posisi yang tepat. Ini udah tadi ya. Nah, terus dipergunakan sebagaimana fungsinya. Nah, ini nggak boleh busur itu kita pakai misalkan buat ngambil rambutan gitu. Jadi ada busur nih, wah ini mumpung lagi ini nih kita buat ini. Nah itu jangan. Itu iya. Jadi busur itu kalau saya bilang secara ilmu, misalkan kita belajar Al-Quran, itu Al-Quran itu nggak boleh ditaruh di bawah. Nah seperti itu busur itu sebenarnya mulianya seperti itu. Karena busur itu nggak diberikan pada orang-orang yang ya asal-asalan. Jadi busur itu benar-benar kita muliakan. Nanti insya Allah kita akan dimuliakan juga oleh busur tersebut. Nah terus jangan biarkan busur terkena sinar matahari terik dalam waktu yang lama. Nah ini banyak ya kasus-kasus, karena pasti akan memuai. Segala sesuatu yang kena sinar matahari itu pasti akan memuai, apalagi kalau busur yang menggunakan lem. Pasti lemnya akan terjadi pemuaian dan bisa merusak busur. Lalu jangan mencabut anak panah dengan menarik anak panah pada bagian vanes. Tariklah anak panah pada bagian batangnya yang terdekat dengan bantalan. Kenapa? Karena kalau nyambut anak panah dia di tengah ataupun di ujung, pertama itu akan bisa menyebabkan anak panah itu bengkok. Pengalaman ya, coba misalnya gini. Nah ini dia nancep nih di sini. Nah pas kita narik begini, otomatis jempol ini akan mendorong shaft kayak gini. Nah gini, pasti akan mendorong. Ini kedorong ke depan. Ini kalau dia kayu, dia lebih rentan untuk jadi bengkok. Pas nabut gini, kan dia kedorong nih. Set. Nah setelah selesai coba dilihat ya, karena pernah pengalaman saya juga punya anak panah yang enteng dari kayu, dulu kayu cherry kalau nggak salah, kan dia lentur banget tuh. Nah pas nyabut tuh begini nih. Set. Itu tadinya lurus, pas dilihat begini jadi bengkok. Karena apa? Karena dia nyabutnya nggak di ujung sini. Nah kalau di ujung sini dia lebih aman gitu, jadi nggak bengkok. Jadi misalnya nih, nancep di bantalan nih. Nah, yang tangan yang kiri megang bantalan buat nahan gitu. Nah, terus yang tangan kanan atau tangan sebaliknya nyabut dari sini pokoknya nih posisinya. Cabut lurus ke belakang. Nah, itu. Lalu safety terhadap lingkungan. Next. Memperhatikan setting tempat latihan, shooting line, equipment, area, public area, area di belakang panah dan lain-lain. Nah, ini yang sering dikomentari gitu oleh ya anggota kita sendiri. Itu pertama kita nge-shoot nggak pernah ada shooting line.
Jadi kalau nge-shoot kalau bisa ada shooting line. Jadi satu garis untuk batas. Apalagi kalau kita upload ke sosial media. Kalau bisa tuh setiap upload kita cek dulu nih areanya nih, ini udah aman belum? Karena kalau enggak itu bisa jadi gibah. Jadi fitnah. Ya, walaupun kita latihan sendiri di rumah. Makanya untuk para pemanah nih, terutama Vespati Depok dan juga yang umum lah gitu. Kalau mana, perhatikan dulu area udah ada shooting line atau belum. Terus di belakang juga area tidak ada yang berlalu lalang, seperti itu ya. Jadi yang paling utama pertama shooting line. Memperhatikan setting tempat, shooting line, equipment tadi sudah dibahas sama Coach Bian untuk quiver, sepatu atau alas kaki atau sendal, dan juga pelindung jempol, thumb ring atau thumb glove atau apalah yang penting jempol nggak sakit, mungkin bisa pakai hansapan. Dan juga nomor 2 ya, memastikan tidak ada yang berlalu lalang di sekitar bantalan, target, dan shooting area. Nah, ketika sudah mana, salah satu rukun memanah itu kan, yang keempat itu kan kewaspadaan. Iya. Nah, kewaspadaan. Gimana sih waspada itu? Di saat kita memanah, pastikan area itu aman, jadi nggak ada orang lewat. Misalkan kita memanah ke sana, di sini ada pintu ataupun ada kira-kira ntar nih orang bisa lewat sini nih. Nah, kita sebagai pemanah kalau bisa langsung kita tutup area tersebut atau kita peringatkan, kita liatin tuh kalau ada orang kita stop. Nah, kayak gitu. Tapi yang paling bagus adalah area tersebut kita kita clear dulu, jadi jangan sampai ada orang yang lewat situ. Itu namanya kewaspadaan dalam memanah. Dan juga di belakang bantalan kalau bisa pakai backstopper ya atau pelindung. Dan juga seandainya misalkan pakai backstopper, tapi di belakang itu masih ada orang yang berlalu lalang, itu kalau bisa di-clearin dulu orangnya. Dipanah dulu, jangan dipanah. Itu orangnya disuruh bilangin dulu ada yang mana, nanti khawatir gitu dia lewat atau nembus. Karena anak panah ini kalau dia kenanya seperti ini, nah ini bisa tinggi banget nih. Nah, apa tuh namanya? Apa bang? Gecol lah bang? Ngetril. Maksudnya bang gecol gitu. Kalau gecol tuh bisa jauh ataupun bisa nembus ya ke backstopper. Terus, nah ini udah ya. Nah, untuk area aman di depan ya, di depan itu sekitar 15 sampai 27 derajat. Jadi ke depan. Ke arah kanan ya. Kan kita arrow di sini nih. Nah, sekitar 15 sampai 27 derajat. Berarti begini nih arahnya. Nah, itu harus aman, harus nggak ada orang. Jadi kalau mau berdiri ya jangan di sini, di belakang. Sekitar 1 meter dari ini ada nih di paling belakang ada area amannya gitu. Sama clear areanya. Nah, itu sekitar 15 sampai 20 derajat kalau ke sebelah kanan, karena kan kita pakai di sini ya arrow-nya. Nah, nanti beda kalau misalkan dia standar bow di sebelah sini berarti di kiri. Nah, sama sana juga sama segini. Nah, kayak gitu. Untuk belakang insya Allah aman. Karena nggak mungkin dia begini tahu ke situ. Nggak mungkin. Jadi dia pasti ke depan, ke sana ya. Nah, seperti itu. Terus tidak mengarahkan busur ke orang lain atau makhluk hidup, terutama saat menarik busur walaupun tidak ada anak panah. Nah, ini salah satu adab juga, janganlah mengarahkan senjata-senjata kalian itu kepada teman gitu. Karena takutnya ntar ada setan lewat kalau kita bilang gitu. Takutnya ada setan lewat, misalkan pistolnya kosong atau ada pelurunya gitu. Kan bisa aja tuh. Kalau orang tua zaman dulu bilangnya, jangan begitu, ntar ada setan lewat. Nah, walaupun cuma bercanda, misalkan ya seringan itu anak-anak itu ntar gue panah lu. Nah, itu kalau bisa diomelin langsung, diomelin. Jadi jangan sampai dia itu begitu lagi. Karena itu sangat bahaya, apalagi ada anak panahnya. Pernah juga jatuh nih, ini jatuh doang, jadi lagi begini. Terus anak panah jatuh nih, ini nggak mental, jatuh doang, kena kaki, itu berdarah. Kaki saya ini pernah berdarah, karena kena ini doang nih. Nah, itu makanya termasuk yang tadi juga, clear area, itu 1 meter di belakang pemanah. Lanjut, nah ini, ya coba dikebawain. Ya, siap. Tadi kan menyangkut kewaspadaan terhadap lingkungannya ini, terus sama makhluk itu. Yang saya pertanyakan itu apakah itu kan di latar ini kan memang areanya boleh katakan pemukiman. Ya. Banyak yang lalu lalang. Dari desa aja. Enggak, maksudnya artinya apakah kan tadi sudah dikelirin dulu. Ya. Apakah dikasih garis lain untuk biar mereka mengetahui setiap latihan nih setiap. Iya. Garis lain yang mengetahui. Dan yang kedua, ketika kita
kita mengarahkan ekor mau mana, terus ada binatang lewat, ada binatang apa yang boleh misalnya kucing kah, bagaimana maksudnya? Ya. Intinya apa makhluk hidup aja gitu? Ya makhluk hidup aja. Kalau kita lagi mana nih, ada jin lewat gitu terus kelihatan, jangan dipanah. Ya, nah jadi gini ya, semua makhluk hidup. Ya, semua makhluk hidup ya termasuk apa namanya tadi, termasuk kucing dan juga misalkan ada burung, bahkan misalkan ada kupu-kupu lewat itu kalau ketahuan kita apa? Ya stop dulu. Sama tadi posisi di latar archery gitu ya. Kan emang tuh rumah tuh ya. Nah kalau bisa pas latihan itu emang dikasih apa namanya? Polis lain ya. Jadi biar tuh orang tahu dia nggak lewat situ gitu. Kalau bisa sih begitu, Cang. Izin, maaf. Ya lanjutin dikit lagi ya. Dikit lagi. Nah ini ya. Posisi gini nih. Nih, misalkan sini yang shoot nih. Ada 3 orang nih misalkan. 1, 2, 3. Nah, ini area equipment ataupun peralatan ataupun orang nunggu gitu, waiting line di sini. Dari sini ke sini itu 1 meter. Ya, apalagi sekarang 2 meter boleh. Social distancing. 2 meter. Nah, dari sini ke sini itu 1 meter. Jadi 2 meter nih sampai ujung sini. Itu minimal ya. Nah, dari sini ke sini ntar sesuai jarak. Nah, target yang ini nih. Dan dari sini ke sini itu dia 15 sampai 27 derajat. Nih. Dari ujung sini tadi nih ke sini. Nah, ini area steril. Ini nggak boleh ada orang nih. Sini. Makanya kalau bisa kasih garis. Polis line. Kalau nggak bikin tulisan dilarang lewat. Ada yang latihan memanah gitu. Kalau misalnya area terlalu banyak yang lalu lalang gitu ya, harus dikasih wajib. Tapi harus ada juga orang yang emang menjaga gitu. Misalkan dia 1 orang wasit atau instruktur. Nah dia berdiri misalkan di sebelah sini, di ujung. Nah misalkan ini emang sering ada orang yang lewat, maka dia tuh harus memartikan ke bagian sini. Gitu. Misalkan ada yang lewat nih, tahu gitu anak kecil lewat. Nah itu di stop dulu pemanahnya gitu. Stop. Kenapa? Iya, dia kayak gini lah kira-kira. Nah gitu ya. Nah terus apa lagi? Oh ya ini untuk apa namanya? Untuk ini nih, untuk target ini. Kalau bisa misalkan pakai apa namanya tuh? Jagrek ya. Nah kalau pakai jagrak, ini kemiringannya minimal 15 derajat. Kemiringan ini nih. Gitu, supaya dia kalau nggak jatuh ke depan kalau pakai jagrak. Tapi kalau digantung sih insya Allah aman ya. Kalau digantung. Dan juga terakhir itu kesepakatan kalau pakai jagrak yang ini harus dibikin pasak di belakangnya. Jadi harus diikat. Di sini nih harus diikat. Biar dia nggak jatuh ke depan. Iya, kalau kita pakai jagrak diikat itunya. Karena khawatir itu jatuh. Ya mungkin itu ya. Ya mungkin karena waktunya sudah sekian nih. Biasanya saya satu bulan nih. Terhadap pemanah itu tadi udah jelaskan sama Om Bian, itu pemanasan dan juga lain sebagainya tadi. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita lanjut lagi. Jika kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ataupun di chat Japri aja Abu Kia. Kalau mau pesan ayam jalut silahkan lewat saya bisa. Atau lewat Abu Kia boleh. Ya mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf ya. Siap.